Kita hidup di zaman di mana segalanya bisa menjadi bahan tersinggung. Satu komentar kecil bisa memicu kemarahan, sebuah candaan bisa berujung pada air mata, dan sebaris tulisan bisa dianggap sebagai serangan terhadap harga diri. Mari kita ajukan pertanyaan, mengapa manusia begitu mudah untuk tersinggung? Apakah ini karena manusia menjadi lebih sensitif, atau memang sejak awal manusia selalu punya potensi untuk tersinggung, hanya saja zaman sekarang mempercepat reaksinya? Perasaan tersinggung ini bukan hal remeh. Dalam interaksi sosial sehari-hari, ketersinggungan bisa merusak relasi, menciptakan konflik, bahkan menyulut kebencian yang tidak perlu. Dalam skala yang lebih besar, ketersinggungan bisa memecah komunitas, menyulut amarah kolektif, dan membentuk opini publik yang tidak rasional. Video ini akan mencoba membedah akar dari ketersinggungan manusia, bagaimana mekanismenya bekerja di dalam pikiran, kenapa ia bisa berujung pada marah atau sedih, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik reaksi yang tampak sederhana itu. Secara sederhana, tersinggung adalah reaksi emosional terhadap sesuatu yang dianggap menyakitkan atau mengancam harga diri, identitas, atau nilai pribadi. Reaksi ini bisa berupa rasa sakit, kemarahan, kecewa, atau rasa tidak dihargai. Tersinggung berbeda dengan sekedar tidak suka. Tidak suka adalah penolakan terhadap sesuatu di luar diri kita. Tersinggung adalah penolakan terhadap sesuatu yang terasa menyentuh wilayah personal. Biasanya, yang membuat mereka tersinggung adalah sindiran atau candaan yang dianggap menyudutkan. Bisa juga kritik yang dianggap merendahkan, atau bahkan tindakan atau ucapan yang dianggap menyerang nilai, agama, etnis, atau identitas pribadi. Yang menarik, hal yang membuat seseorang tersinggung bisa sangat subjektif. Apa yang dianggap biasa oleh satu orang bisa jadi dianggap menghina oleh orang lain. Artinya, tersinggung tidak hanya soal apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana seseorang menafsirkan apa yang dikatakan itu. Untuk memahami kenapa orang mudah tersinggung, kita harus melihat bagaimana pikiran manusia bekerja dalam memproses ancaman terhadap harga dirinya. 1. Ego dan harga diri. Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia memiliki struktur psikologis yang disebut ego. Ego adalah pusat kesadaran diri. Ego sangat sensitif terhadap ancaman, terutama yang menyentuh harga diri. Harga diri ini seperti zona sensitif dalam kepribadian. Ketika orang merasa dirinya diremehkan, direndahkan, atau tidak dihargai, maka ego akan bereaksi. Reaksinya bisa berupa pertahanan diri, seperti marah atau menjauh, atau perasaan terluka seperti sedih ataupun kecewa. Dalam psikologi modern, kita mengenal istilah self-esteem. Orang yang memiliki harga diri rendah cenderung lebih mudah tersinggung karena mereka punya lebih banyak lubang dalam citra dirinya yang bisa diserang. Sebaliknya, orang yang terlalu tinggi harga dirinya, bahkan cenderung narsistik, juga mudah tersinggung karena mereka tidak siap menerima kritik atau sindiran sekecil apapun. 2. Persepsi sebagai sumber masalah. Ketersinggungan tidak datang dari realitas itu sendiri, tapi dari persepsi tentang realitas. Dua orang bisa mendengar kalimat yang sama, tapi hanya satu yang tersinggung. Kenapa? Karena orang yang tersinggung menafsirkan bahwa kata-kata itu ditujukan sebagai serangan terhadap dirinya. Psikologi kognitif menyebut ini sebagai cognitive appraisal, yaitu cara kita mengevaluasi dan memberi makna pada peristiwa. Bila seseorang menilai sebuah ucapan sebagai ancaman, maka tubuh dan emosinya akan bereaksi seolah-olah sedang diserang. 3. Emosi negatif yang otomatis. Saat tersinggung, manusia masuk dalam kondisi emosional negatif. Dalam ilmu saraf, ini disebut sebagai aktivasi sistem limbik, terutama amigdala, bagian otak yang bertugas mendeteksi ancaman. Ketika seseorang merasa tersinggung, amigdala aktif dan otak melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Inilah yang membuat jantung berdebar, tangan berkeringat, dan muncul dorongan untuk marah ataupun menangis. Yang terjadi adalah reaksi otomatis. Manusia tidak memilih untuk tersinggung. Ia hanya mengalami perasaan itu karena otaknya menafsirkan ada bahaya yang menyerang identitasnya. Selain faktor psikologis, ada pula faktor sosial yang membuat manusia hari ini semakin mudah tersinggung. Ini bukan hanya soal individu, tapi juga soal budaya dan zaman. 1. Budaya selalu benar.
Kita hidup di masyarakat yang sangat menekankan pada pembenaran diri. Setiap orang merasa punya versi kebenarannya sendiri. Ketika ada yang berbeda pandangan, orang cenderung melihatnya sebagai serangan, bukan sekedar perbedaan. Media sosial memperkuat hal ini. Orang bisa mengekspresikan diri tanpa batas dan sekaligus bereaksi terhadap komentar orang lain. Setiap orang merasa punya hak untuk tersinggung. Ini menciptakan budaya yang sangat reaktif dan defensif. Dalam budaya seperti ini, ketersinggungan menjadi identitas, bukan sekedar reaksi. Semakin sering seseorang tersinggung, semakin ia merasa punya posisi moral. 2. Politisasi ketersinggungan. Dalam banyak kasus, ketersinggungan tidak lagi murni berasal dari perasaan personal. Ia dipolitisasi. Komunitas atau kelompok tertentu menggunakan ketersinggungan sebagai alat untuk menyerang kelompok lain, mencari simpati, atau menegaskan kekuasaan simbolik. Misalnya, sekelompok orang bisa mengklaim bahwa mereka tersinggung atas suatu tayangan atau ucapan, lalu menuntut agar itu dihentikan. Padahal, bukan karena ucapan itu benar-benar menyakitkan, tapi karena ketersinggungan memberi mereka kendali atas ruang publik. Ini membuat ketersinggungan kehilangan makna personal dan menjadi alat politik. Akibatnya, masyarakat menjadi takut bicara, karena setiap kata bisa dianggap menyerang pihak tertentu. Fenomena ini patut dikritik karena menciptakan masyarakat yang rapuh secara emosional dan tidak tahan perbedaan. 1. Tersinggung tidak sama dengan diserang. Satu kesalahan umum adalah menganggap bahwa saya tersinggung berarti kamu salah. Padahal, merasa tersinggung adalah reaksi emosional, bukan bukti logis bahwa sesuatu itu memang salah. Kalau setiap rasa tersinggung harus direspon dengan permintaan maaf, maka kebenaran akan ditentukan oleh perasaan, bukan oleh logika atau fakta. Ini berbahaya, karena siapapun bisa mengklaim dirinya tersinggung, lalu memaksa orang lain untuk diam. 2. Ketersinggungan membunuh diskusi. Dalam ruang publik, diskusi membutuhkan perbedaan. Namun budaya tersinggung membuat perbedaan pandangan menjadi tidak aman. Orang takut berbicara karena khawatir diserang balik. Akibatnya, muncul apa yang disebut self-censorship. Orang menyensor dirinya sendiri karena takut salah bicara. Ironisnya, masyarakat yang terlalu cepat tersinggung justru menciptakan masyarakat yang tidak tahan kritik. Padahal, kritik adalah fondasi dari pertumbuhan, baik secara individu maupun sebagai masyarakat. 3. Tidak semua rasa sakit itu harus diperlakukan serius. Tentu saja tidak semua ketersinggungan itu tidak valid. Ada ketersinggungan yang berakar pada diskriminasi yang nyata, tapi tidak semua rasa sakit perlu diperlakukan seperti trauma. Kadang, orang memang perlu belajar membedakan antara perasaan pribadi dan kenyataan objektif. Jika semua perasaan negatif dianggap setara dengan serangan, maka kita sedang menciptakan generasi yang tidak bisa membedakan antara rasa tidak nyaman dan ketidakadilan. Apakah manusia zaman dulu tidak mudah tersinggung? Jawabannya bukan soal dulu atau sekarang, tapi dulu orang tidak punya banyak medium untuk mengekspresikan ketersinggungannya. Hari ini, dengan adanya media sosial, setiap perasaan bisa langsung diumumkan ke publik. Artinya, bukan hanya soal orang menjadi lebih mudah tersinggung, tapi juga soal orang menjadi lebih mudah menunjukkan bahwa mereka tersinggung. Menurut banyak data, generasi muda memiliki tingkat sensitivitas emosi lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka juga lebih aktif menyuarakan perasaan mereka di ruang publik. Sisi baiknya, ini mencerminkan kesadaran emosional yang tinggi, tapi sisi buruknya, ini menciptakan ketegangan sosial yang meningkat karena semua orang merasa punya hak untuk memaksa orang lain menyesuaikan diri dengan perasaannya. Tersinggung adalah bagian dari pengalaman manusia. Ia muncul dari campuran antara harga diri, persepsi, dan pengalaman sosial. Tapi saat ketersinggungan berubah menjadi senjata untuk menolak kritik, menekan perbedaan, dan menyensor pembicaraan, maka kita sedang memasuki wilayah yang berbahaya. Masyarakat yang terlalu mudah tersinggung akan kehilangan kemampuan untuk bertumbuh karena ia selalu menghindar dari rasa tidak nyaman. Padahal, rasa tidak nyaman adalah bagian penting dari proses berpikir, berdiskusi, dan menjadi dewasa. Menjadi manusia berarti punya perasaan, tapi menjadi masyarakat berarti belajar mengelola perasaan itu dengan akal sehat. Tanpa itu, kita bukan hanya akan jadi masyarakat yang rapuh, tapi juga masyarakat yang gagal memahami diri sendiri. Terima kasih.